Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, Alhamdulillah di sore hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Bagi Alhamdulillah. yang hari ini tidak sehat, sama-sama mari kita doakan semoga mereka diberikan kesabaran, diberikan keriduan Amin. dalam menerima Amin. ketetapan Allah ini, dan semoga segera disehatkan, diangkat penyakitnya, diberikan kesembuhan seperti sedia kala. Amin Amin. ya Amin. Allah ya Amin Rabbal ya Allah. Alamin. Amin ya Rabbal Amin Alamin. ya rabbal Baik, hari alamin. ini kita sudah masuk ke ilmu yang kedua dari ilmu balaghah itu. Ilmu yang kedua dari ilmu balaghah yaitu ilmu apa? Ma'ani. Ilmu Ma'ani. ma'ani. Gini. Ilmu Amin. ma'ani. Mm-mm. Ma'ani. Ma'ani. Ini agak panjang. Yang keduanya ma'ani. Ma'ani ya Ustaz? Ma'ani. Ya. Ain ya. Ain ya. Ma'ani ya. Apa itu Ma'ani. ilmu ma'ani? Ilmu Mana? ma'ani. Baik. Ilmu ma'ani ini adalah ma'ani. Nah, gini nulisnya ma'ani. Ini Ma'ani. adalah bentuk jamak ma'ani ini ya. Ana ya ini. Tunggalnya maknan ini, tunggalnya maknan. Makna. Maknan atau makna, nah jamaknya ma'ani. Ma'ani. Berarti makna, ya sudah dekat kan namanya makna. Iya. Walaupun kalau Indonesia makna, kalau Indonesia Makna. Oh, Indonesia kan makna. Padahal dari bahasa Arab itu makna, Ma'ani. yaitu bisa juga artinya berarti arti ya. Si ma'ani ini bisa arti, bisa juga maksud. Makna. Jadi ma'ani itu makna atau arti atau maksud ya. Ini secara bahasa. Secara istilah atau secara keilmuan ya, sebagai suatu ilmu, ilmu ma'ani itu adalah ilmu untuk mengetahui tentang lafaz bahasa Arab atau kalimat bahasa Arab yang sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi dari lawan bicara. Sebagai suatu ilmu ma'ani itu cabang dari ilmu balaghah ya, yang mempelajari atau ilmu untuk mengetahui tentang lafaz bahasa Arab atau kalimat bahasa Arab, Yang sesuai. termasuk juga ayat Al-Quran Ya. yang sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi dari lawan bicara. Situasi. Oh, berarti ini Sesuai dengan fokusnya antara tuntutan. lain kepada apa? Kondisi lawan bicara. Karena kan Al-Quran berinteraksi dengan manusia pada saat itu, ya, baik para nabi dan Ya. para sahabat, atau juga apa? Orang yang mengingkari, orang yang ingkar. Nah, itu ya. Oh, Jadi nanti ada kelihatan lawan bicara itu bagaimana kondisinya nanti akan terlihat dari kalimat yang digunakan. Ya. Intinya seperti ini, untuk mengetahui tentang lafaz bahasa Arab yang sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi dari lawan bicara ya, antara lain. Baik, ini pengantarnya. Nah, cabangnya juga banyak ya, ma'ani ini. Nah, sebelum nanti ke lawan bicara ya, sebelum nanti langsung membahas lawan bicara, di dalam ilmu nahu kita sudah mengenal jenis kalimat. Di dalam ilmu nahu kita sudah mengenal jenis kalimat. Ada yang disebut jumlah fi'liyah, ada yang disebut jumlah ismiyah. Ismi. Ismi. Oh, Ini sudah kita pelajari kan?
Ya. Ya. Jumlah fi'liyah Mubtada itu khobar. adalah kalimat, ya, kalau jumlah fi'liyah adalah kalimat verbal, yaitu kalimat yang diawali fi'il, kata kerja, lalu diikuti fa'il, subjek, lalu diikuti maf'ul bih. Minimal kan 3. Fi'il, fa'il, maf'ul bih. Ingatnya kotak cerdas 1. Kalau versi metode jari ya. Kotak cerdas 1. Ada kotak dibagi fi'il, fa'il, maf'ul bih. Dan seterusnya. Kan gitu ya. Kalau fi'liyah. Kemudian kalau ismiyah, jumlah ismiyah kalimat yang kalimat nominal. Diawali mubtada, isim harus Isim. marfu, isim di awal kalimat marfu, lalu diikuti mubtada khobar. Jadi ismiyah itu adalah mubtada khobar. Ya. Nah, jumlah fi'liyah plus jumlah ismiyah ini sudah kita pelajari di dalam ilmu nahwu. Kalau kemarin kan hanya sekedar fi'liyah ismiyah. Nah, sekarang di dalam ilmu balaghah, dalam ilmu ma'ani, nanti akan diungkap apa perbedaan ismiyah sama fi'liyah. Ya. Apa perbedaan fi'liyah sama ismiyah? Tentu ada perbedaannya, ya. Jadi akan kita gali ketika ada kalimat atau jumlah fi'liyah dengan jumlah ismiyah itu apa bedanya? Pasti ada. Itulah wilayah ilmu ma'ani. Ya. Jadi menggali fi'liyah ismiyah antara lain. Ya. Menggali ismiyah fi'liyah, kontennya sudah kita pelajari. Fi'liyah ismiyah, kotak cerdas 1, fi'liyah ismiyahnya kotak cerdas 2. Ya. Baik. Bisa dipahami ini ya untuk konten-konten nanti yang akan dibahas. Kemudian yang kedua, jenis kalam atau jenis kalimat bisa juga dari sisi khobari dan insya'i. Maksudnya apa nih? Gampangnya khobari itu kalimat berita. Khobari itu kalimat berita informatif, kalimat berita. Kalau insya'i kalimat non berita gitu. Biar gampang. Khobari itu khobar, kalimat berita. Kalau insya'i non kalimat berita, biar gampang. Insya'i, Ustaz. Disebutnya insya'i, ya. Nah, ini sudah lumayan, tapi sebetulnya kontennya sudah dipelajari. Kalau khobari kan bisa ismiyah, bisa fi'liyah, khobari. Iya. Iya. Kalau insya'i antara lain fi'il amar nahi, sudah kita pelajari. Oh. Nah, gitu. Jadi insya'i itu kalimat bukan berita. Kalau berita kan instruktif antara lain, ya. Ada misalnya ada amar, ada nahi. Nah, di sini ternyata di ilmu balaghah, ilmu ma'ani itu akan dibahas apa nanti konsekuensi maknanya, ya. Ketika menggunakan kalimat berita, baik ismiyah fi'liyah atau kalimat instruktif nahi atau fi'il amar, ada implikasi makna, gitu maksudnya, ya. Ada implikasi makna, ya, kalimat berita atau kalimat non berita. Baik, insya Allah mudah ya. Insya Allah mudah. Baik, ini pengantarnya. Diulang lagi Pak Ustadz boleh? Boleh, silakan. Bu Irisa, baik. Ya, jadi akan kita bahas insya Allah balaghahnya itu nanti ada fi'liyah, ada ismiyah, ya. Fi'liyah, ada ismiyah. Nah, fi'liyah ismiyah kan sudah, ya. Sudah, kotak cerdas 1, kotak cerdas 2, sudah. Lalu khobari. Nah, khobari juga itu kalimat berita. Kalimat berita itu bisa berupa ismiyah, bisa fi'liyah. Nanti khobari itu. Pokoknya kalimat berita. Nah, nanti kalau insya'i itu kalimat non berita, biar gampang. Kalimat non berita itu antara lain instruktif, amr atau nahi. Nah, gitu. Sudah dipelajari kontennya, Mas. Sudah. Ya. Hanya nanti tinggal implikasinya yang belum, ya. Jadi implikasinya nanti di dalam ilmu balaghah, ya. Nah, siap ya? Jadi pelajarannya sudah semua ini. Iya. Sudah semua kan ya? Iya, sudah. Fi'liyah ismiyah kotak cerdas 1, 2. Khobari insya'i ini juga kotak cerdas 1, kotak cerdas 2. Insya'i anggap itu amar sama nahi. Beres sudah. Ya. Sama Amar sama nahi insya'i itu antara lain, ya. Antara lain. Sampai sini mudah ya? Nah, mudah karena sudah dibahas. Ya, baik. Boleh dilanjut? Boleh. Baik ya. Nah, sekarang Ilmu makni. ada jumlah fi'liyah sekarang. Jumlah. Apa jumlah fi'liyah? Kalimat verbal. Verbal. Ya.
Versi verbal. metode jari, kotak cerdas 1. Iya. Fiil, fa'il, maf'ul bih. Dorob dan selanjutnya. Itu kotak cerdas ya? Satu ya. Satu. Iya. Harus diawali fiil. Mau Iya. madi, mau mudori, bebas. Mau amar, mau apa, pokoknya fiil ya. Harus ini fiil ini. Harus fiil madi sama mudori, Bu Elva. Nggak bisa amar, nggak bisa. Oh, nggak bisa amar ya? Ya, nggak bisa amar. Ini harus apa? Harus Awali kalimat berita fiil. konteksnya ya. Fiilia. Oh, Ya. oke. Mau mujarod, mau mazid, bebas. Ya. Iya. Nah, mujarod, mazid, bebas. Ya. Sulasi mujarod, sulasi mazid, bebas. Pokoknya Pokoknya fiil ya. fiil. Fiil aja ya. Iya. Nah, atau kalimat verbal. Oke. Verb ya. Fiilia. Clear ya? Verb. Kalimat fiilia. Contohnya misalnya khotamallahu. Nah, contoh gitu ya. Iya. Khotamallahu. Pokoknya ada fiil di awal ya. Harus fiil di awal. Fiilia. Baik. Fiilia itu, mohon maaf. Nah, fiilia itu adalah suatu kalimat yang terdiri dari fiil, fa'il, maf'ul bih. Iya. Kotak cerdas ah? Satu. 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 Ini sudah dipelajari. Iya. Sudah dipelajari ya? Iya. Baik. Fiil, fa'il, maf'ul bih. Itu yang standar. Fiil, fa'il, maf'ul bih. Ya. Minimal tuh ya. Minimal 3 komponen. Fiil, fa'il, maf'ul bih. Kotak cerdas 1. Ingat ya. Fiil, fa'il, Iya. maf'ul bih. Nah, ternyata karakteristik jumlah fi'liyah, yang digunakan. karakteristik jumlah fi'liyah Mhm. tergantung dari jenis fi'il yang digunakan. Saya ulang, karakteristik jumlah fi'liyah tergantung dari jenis fi'il yang digunakan. Fi'il kan cuma 2 kalau kalimat berita. Madi sama mudori. Mudore. Madi sama mudori. Yang ininya gelondongannya ya. Kalau amar nahi itu lewat dulu karena itu apa? Bukan kalimat berita dia ya. Masuknya insyai dia itu nanti. Ini konteksnya kalimat berita ya fi'liyah, madi atau mudori. Hmm. Clear ya? Madi Iya, iya. mudori. Iya. Baik. Iya. Yang digunakan. Sekarang misalnya fi'il madi. Beda dari nahu ya, Ustaz. Kalau ilmu nahu kan yang verbnya itu bisa amar juga kan, bisa. Ya, itu Iya, nahu. oke. Ya, Iya. itu nahu. Karena Sekarang di untuk dalam bayar, untuk fi'liyah, balago, untuk kalimat balago, verbal, ya. ini yang kita pakai, maaf saya matikan. Ini Iya. yang kita pakai kalau fi'liyah itu madi sama mudori. Alright, oke, ya, ya. Karena ini lagi mau mengarah kepada kalimat berita ini. Ah, ya, Iya. oke. Kalimat berita, informatif Oke. ya. Yap, yap, Jadi oke. paham ya? Jadi amar sama nahi tunda dulu karena dia itu instruktif. Oke. Instruktifnya tunda dulu ya. Iya. Ya, karena itu nanti insyai ya, kalimat instruktif ya antara lain. Baik. Sekarang kita masuk ke fi'il madi dulu ya. Nasoro. Mau nasoro, mau fa'ala, mau af'ala, mau fa'ala, pokoknya mau mazid, mau mujarad, bebas. Iya. Yang penting ketika dia itu madi, ternyata ini artinya makna yang tersiratnya membentuk karakter. Makna Maksudnya? yang tersirat ketika menggunakan fi'il madi, suatu kalimat menggunakan fi'il madi itu membentuk karakter. Ya, apa membentuk karakter? Nanti kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu contohnya. Jadi madi itu membentuk karakter. Ya. Baik. Contohnya? Contohnya nanti kita lihat. Sekarang kalau mudori, nah kalau mudori itu ternyata waktu sedang, akan datang, perbuatan rutin. Nah itu istilahnya membentuk tajadud pembaharuan. Tajadud. Jadi dianggapnya ini kalau ada pakai mudori itu artinya pembaharuan. Pembaharuan itu maksudnya misalnya kalau biasanya datar begini tiba-tiba pakai mudori langsung rubah gitu. Iya, 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 iya. Kalau Jadi, motivasi gimana, Pak? Motivasi. Motivasi ya. Memotivasi. Motivasi bisa, tapi di sini konteksnya karena mudori itu terkait waktunya sekarang dan akan datang, nah itu dianggapnya dia ada perubahan gitu. Iya, iya, iya. Ada perubahan dari kondisi sebelumnya. Nanti kita lihat ya. Nanti kita Iya. lihat contohnya. Ya, Jadi secara gelondongan, fi'il madi itu membentuk karakter.
Sedangkan mudhari itu pembaharuan. Kenapa pembaharuan? Karena sebelumnya kan nggak ada, tiba-tiba na'budu misalnya. Nah, ada pembaharuan. Baik. Mungkin ini belum apa? Belum real ya, karena masih di awang-awang istilahnya. Baik, kita coba sekarang lihat slide berikutnya ya. Baik, kita lihat slide berikutnya. Nah, sekarang saya pakai ilustrasi. Kata kerja bahasa Arab ya. Kata kerja bahasa Arab ini kira-kira saat ini ya. Ini konteks waktu kan sekarang, ada waktu Ya, sekarang. ya, Misalnya kita sekarang sedang apa? Sekarang belajar. sedang belajar. Ya, Berarti sekarang ya, ya, clear ya. Ya. Ini waktu nih, terkait waktu pekerjaan. ya. Setelah sekarang, apa lagi? Nah, Akan datang. Tuh. Akan masa datang. lalu. Masa lalu Jadi belum masa mandi. lalu itu, ya pokoknya masa lalu. Kalau satuan waktunya jam, berarti tadi jam 4 sudah masa lalu. Jam 3 sudah masa lalu. Harinya Iya, masih hari Selasa. Ya. iya, iya, Jadi ini Sudah masa lalu, dilalui ya. ya, Prinsipnya sudah dilalui gitu ya. sudah dilalui masa lalu. Kalau satuan waktunya hari, berarti masa lalunya Senin, mulai Senin kemarin. Ya. iya, Senin, Ahad, itu masa lalu. Kalau satuan waktunya jam apa? Jam 3 udah masa lalu. iya. Ya. Kalau satuannya Jam bulan, berarti bulan hari ini bulan misalnya Juni, berarti masa Baik. lalunya bulan Mei. dan Mei. Jadi Ya, tergantung satuan waktunya. Ya, bisa dipahami ya, masa lalu. ya, Masuk detik ya tadi. Tergantung ya, kalau detik juga bisa, tapi sangat cepat berarti ya. Kalau jam bisa enggak, Ustaz? Jam bisa, tergantung satuan waktu yang Iya, digunakan oleh iya, iya. si penyusun kalimat gitu ya. iya, iya. Ya, baik. Jadi waktu ada 3 sekarang, masa lalu masa apa? Datang. Masa Akan datang. mendatang. Masa Akan mendatang. datang. Kita waktu kan cuma punya 3 hari Iya. istilahnya. Akan Ya, datang. masa lalu, fi'il Hmm. madi kalau masa lalu, ya. Kalau sekarang sama akan datang, fi'il apa? Mudhari. 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 Iya. Ya. Dalam konteks hari kita hanya cuma punya 3 hari. Kemarin, masa lalu, sekarang, sama akan datang. Ya. Hmm. 3. Ini masa lalunya ada titik 3. Dulu waktu belajar matematika itu artinya tak terhingga. Sampai, ya pokoknya sampai, nggak tahu sampai kapan. Tak terhingga ya. Walaupun ada batasnya, misalnya mulai tahun berapa. Tapi jelas ini tak terhingga. Waktu ke belakangnya. Ya. Demikian halnya untuk waktu mendatang, ini juga ada titik 3. Artinya pokoknya mendatang mulai besok, lusa, seterusnya itu dianggap waktu mendatang Mendatang. ketika kita bicara hari ini. Ya. Ya. Jadi kalau hari ini, hari Selasa, kita konteksnya satuan waktunya hari, berarti sekarang itu Selasa, kemarin itu mulai dari Senin, Ahad, dan seterusnya ke belakang. Dan besok berarti mulai dari Rabu, Kamis, dan selanjutnya. Bisa dipahami? Ini satuan waktunya. Ya. Nah, kenapa ada slide ini? Ini untuk untuk memisahkan dari sisi waktu. Ya. Waktu. Waktu ada 3, tapi dari sisi fi'il bahasa Arab hanya 2 ya. Iya. Madi untuk lampau yang sudah berakhir, sudah selesai, dan mudhari untuk waktu sekarang Sekarang dan atau akan datang. Sekarang atau dan akan datang. Jadi paham ya? Sampai sini ada yang ditanyakan terkait satuan waktunya dulu. Kata kerja dalam bahasa Arab menyangkut waktu. Waktu. Kalau bentuk fiilnya mau mujarod, mau sulasi mazid, bebas. Yang penting kalau madi itu sudah berakhir, sudah berlalu. Kalau mudhari sekarang atau akan datang. datang. Baik. Kalau belum ada pertanyaan, boleh dilanjut? Lanjut, Ustaz. Masih muda ya, masih muda. Baik, kita lihat. Nah, contoh nih, ini fiil madi ceritanya ya. Bentar, Ustaz, yang tadi balik dulu sebentar, Oh, yang Ustaz, baik. sebentar aja. Boleh Iya, dipotong. belum selesai. Iya. Ya. Jadi ini waktunya, Ya, ya. Ustaz. Waktunya, ingat hanya waktu kita cuma punya 3 hari. Kemarin, sekarang, Ya. sama akan datang atau besok ya. Akan datang, ya. 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 Udah, Ustaz. Waktu 3 hari, fiilnya hanya 2. Madi Ya. untuk lampau. Ya. Sekarang dan akan datang, mudhari. Mudhari. Makanya ini mudharinya nempel di sekarang nih.
ya. Ya. Mudorinya dinempel sekarang, artinya mudori itu mencakup saat sekarang, Sekarang ya, plus akan datang. akan datang. Baik. Sekarang kita masuk ke contoh fi'il madi. Kalimat jumlah atau jumlah fi'liyah fi'il madi. Contoh. Nah, mudah-mudahan dengan contoh akan lebih jelas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada abi lahabi wa tab. Di sini ada tabat. Apa tabat? Celaka lah. Iya. Kalau Fi'il ada madi. tak tanis, Tabat. kalau ada tak sukun, tak Ya. tanis sakinah, itu Ya. pasti madi Madi, perempuan. pasti madi ya. Perempuan. Pasti madi. Ya. Fa'ilnya pasti perempuan. Ya. Iya. Dalam arti Celaka perempuan ya Ustaz. celaka, maksudnya perempuannya bisa hakiki, bisa Iya. majazi, Iya. ya. Iya. Celaka, ya. Yada abi lahabi wata. Celaka, kedua tangan Abu atau Lahab. telah celaka. Ini kan madi, ya. Iya, Iya. iya. Telah Telah celaka, kedua tangan Abu Lahab. Lahab. Nah, telah celaka, kedua tangan Abu Lahab. Dan watab, dan benar-benar binasa Celaka. atau celaka. Yep. Nah, ini madi, ya. Iya. Dan madinya ini hakiki, ya. Iya. Kenapa? Karena memang Abu Lahabnya udah celaka, kan, ya. Iya. Dalam Iya. arti celaka tidak mendapat hidayah. Iya. Sudah pasti masuk neraka, walaupun nerakanya kan belum kiamat gitu, ini, ya. Tapi secara celakanya memang celaka. Nah, ini madi, ya. Tabat itu madi. Tadi kan fi'il madi itu apa karakternya? Membentuk karakter. Membentuk karakter. Nah, artinya dengan penggunaan fi'il madi ini, dia telah ditetapkan sebagai karakter negatif. Iya, oke. Dia Abdul Uzza ini yang sebutannya adalah Abu Lahab sudah ditetapkan sebagai karakter negatif. Nah, bisa Karena dipahami? Sudah ditetapkan. Iya, iya, iya. Negatif. Oh. Memang sih ya, dia sudah Divonis. sudah divonis. Iya. Iya. Ya, kalau fisiknya kan memang dia menghalang-halangi dakwah Nabi Muhammad SAW, dia tidak menerima dan lain sebagainya. Tapi dengan fi'il madi ini bahwa dia sudah divonis. Itulah artinya dengan madi itu karakternya memang Abu Lahab, ya, begitu. Nah, itulah fi'il madi dalam konteks ilmu balaghah, ma'ani itu ada yang tersiratnya adalah membentuk karakter, ya. Dalam hal ini karakternya negatif, ya. Jadi dia tuh Tadi katakan pelaku, maksudnya karakter itu tergantung kepada pelakunya. Maksudnya apa itu? Gimana, Bu Elva? Tadi kan ada apa namanya note tadi, catatan tadi pelaku itu pembentukan karakter itu tergantung kepada pelakunya. Kan ada tadi kan? Yang lawan bicara tadi bukan maksudnya. Oh, Itu nanti agak beda. Agak oke. beda. Ini baru dari sisi madinya. Ini kalimat verbalnya, fi'iliyahnya. Oke. Dari sisi kalimat verbal, fi'iliyah madi. Oke, Dan alright. ternyata madinya itu ketika ada madi, dan madinya hakiki, benar, berarti ini adalah membentuk karakter. Memang celaka si Abu Lahab ini. Ya. Iya. Ternyata di sini bahasanya bisa apa? Bisa majazi, bisa kinayah, bisa, ya. Masya Allah. Ini kemarin kan sudah di majazi ada, Ustaz ya. di kinayah ada. Ya, Bu Mursida. Mau tanya Ustaz, Ya. ini kan arti maknanya itu kedua tangan Abu Lahab ya. Jadi ini termasuk kinayah Ustaz ya, kan bukan tangannya yang celaka, berarti kan dianya yang celaka kan. Nah, kalau bahasanya tertulisnya tangan, yang Ya. ditulis kedua tangan, ya. Yang Ya. celakanya apakah hanya tangan atau seluruh tubuh? Seluruhnya. tubuh. Ustaz. Itu Ya. adalah majaz. Kuliah. Majas. Majaz. Dari Ya, yang disebutkannya sebagian tangan, tetapi yang dimaksud adalah seluruh Ucap. tubuh Abu Lahab. Abu Lahab. Ini majaz. Jadi dari tangan, dari yada kedua tangan itu adalah majaz untuk menunjukkan mana seluruh
Seluruh. seluruh. Ya. Adapun Abi Lahab, bapaknya yang bercahaya terang benderang atau yang bergejolak, itu adalah kinayah. Kinayah untuk atau ada makna tersirat untuk siapa? Nama Abi. aslinya kan bukan Abu Lahab, nama aslinya Uzza. Abdul Uzza bin Abdul Iya. Muthalib, karena paman Nabi kan. Ya. Nah, itulah Bin berarti Uzza ya Ustaz. Abdul Uzza, ya. Abdul Uzza bin Abdul Muthalib. Itulah Bin Abu Abdul Talib Muthalib, Ustaz. ya, Sama-sama. karena pamannya Nabi kan ini. Abu Lahab itu pamannya Nabi. Nabi, iya. Berarti Abdul Uzza bin apa Bu Ustaz? bin Abdul Muthalib. Kakeknya Bin Nabi kan Abdul Abdul Nah, Muthalib. iya iya Ya. iya. Anak Bermutali Ustaz ya. Muthalib, ya. Abdul Muthalib kakeknya Nabi Muhammad Kakek SAW, kakek ya. Nabi Muhammad ya. Ya. Karena kan ini masih pamannya, ya, adiknya Paman Abdullah. kontennya Ustaz. Ya. Emang ganteng. Nah, Ada inilah yang Emang ganteng. jadi Abu inilah apa ketika madi. Nah, itu ada ternyata membentuk karakter. Jadi Ustaz yang kinayahnya di sini yang Abu Lahab itu Ustaz. Kalau kinayahnya sudah Kinayah, itu ya. Abi Lahabnya, ya. Abu Abi Lahab Lahabnya ya. kinayah karena itu adalah ada tersirat. Abu Lahab kan julukan. Oh ya julukan ya Ustaz ya. Abu Lahab julukan, Abu itu bapak, Lahab yang apa menyala-nyala, Iya. ya, atau bergejolak. Nah, itu julukan untuk Abdul Jada Uzza. baru majas ya Ya, Ustaz. ini jadi Abi Lahabnya adalah kinayah, Yadanya adalah majas, dan tabatnya ini madi yang apa membentuk karakter. karakter. Lalu juga ini watab madi juga ini. Ya. Watab juga madi. Ini dua-duanya madi. Oh iya ya, polanya fa'ala ya. Ya, ini sebetulnya polanya farro. Kalau sudah kita bahas, Oh, ya, farro ya firru yang gitu ya. mudaaf, yang Mudoaf mudaaf. digandakan, Firru. ya. Farro ya firru. Sama-sama ini ganda ya. Madi. Karena Ya, ada campur. wawu ya, ada wawu. Ya. Wawunya adalah apa? Wawu sambung. Oh, Wah Ya. itu ataf Ustaz. Atop Iya. ini, ya, wawu Ya, sambung. ataf, ya. Ini madi, Ya. tabat itu madi, tabak juga madi. Iya. Ya. Nah, inilah ada makna tersirat madi itu adalah membentuk karakter, ya, katanya gitu. Ustaz, Ya. ini tanya satu Ustaz. Ya. Di sini tabat itu adalah muannas. Ini yang watapnya muzakkar kembali. Kenapa itu Ustaz? Ya, ini karena di Tentang. sini Untuk ada yada. yada, Yada. kedua tangan. Dua. Ada dua. Ya. Karena Nah, Dua ini tangan. juga, itu nanti ada juga ini balagohnya lagi. Ini mu'anas, ini mudzakkar. Padahal untuk orang yang sama kan? ya. Itu perpindahan domir seakan-akan ini. Itu nanti Ini ada hira, bagiannya. itu Ya. huwa. Ya, itu nanti ada bagiannya perpindahan domir, ya. Ada namanya ilmu iltifat dalam ilmu balaghah itu perpindahan Wow. domir, ya. Wow. Nah, nanti insya Allah mudah-mudahan sampai. Iya, Belum. Lanjut. Tapi belum ya. Insya Allah nanti nyampe. Iya, Memang secara logika, kok ini ada tanis, mudorinya ada madinya adalah perempuan, tapi ini bukan. Nah, sementara Dia ini sama- ada unsur balaghah juga yang ilmunya belum nyampe kita gitu ya. Oh iya Ya, Ustaz. dari yada itu. Terlalu cepat ya Tapi Ustaz. ini untuk yada. Kalau ini untuk Yada. yada, ya. Kalau yada kan Karena dianggapnya dua tangan. mu'anas, ya. Dia disifati mu'annas. Ya. Seperti inilah karakter implikasi dari madi itu membentuk karakter. Aslinya membentuk karakter ya sudah divonis lah gitu. Sudah divonis bahwa Abu Lahab itu celaka. Celaka. Artinya berarti karakternya apa? Ya karakternya celaka, negatif. Ya. Ini karakternya Ustaz. sudah ditetapkan negatif. Ya, Jadi- ada lagi? Setiap orang baca ini Ustaz ya, berarti kita sudah mendoakan dia lagi gitu ya untuk celaka ya Ustaz. Ya, memang sudah celaka. Sampai kiamat. Sudah celaka Abu Lahab itu, ya. Dan oleh Allah di statement di Al-Qur'an Dipastikan celaka. dipastikan. Padahal waktu itu Abu Lahabnya masih hidup ya. Ketika ayat ini turun, Abu Lahabnya masih hidup. Ya. Ada kemungkinan untuk berubah kan? Secara logika Iya. manusia. Iya, Tapi iya. karena Tidak sudah diponis berkarakter negatif, ya sampai Iya. meninggalnya celaka. Otomatis kalau sampai meninggalnya celaka, ya nanti juga ketika setelah hari Dari kiamat ya manusia terus otomatis ya, Ustaz. celaka. Jadi sudah merupakan ini ketetapan Allah, ya. Itulah madi ya. Nah, ini ada nuansa lain lah ketika madi ternyata, dan ini madinya betul madi ya.
Ini ada ternyata membentuk karakter. Memang ini agak abstrak ya, karena ya pemahaman ini kan seperti tadi membentuk karakter ini kan agak abstrak gitu ya. Tapi mudah-mudahan masih bisa dipahami ya, mudah-mudahan. Baik, biar kita bandingkan sekarang. Kita bandingkan ya. Nah, ini ayat tentang apa? Ramadan ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu dan seterusnya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Ini adalah ya ayyuhannya adalah nida, harap nida. Ya. Tidak. Alladzina isim apa? Isim mausul. Mausul. Setelah isim mausul harus ada silah, amanu. Amanu. Ya, Antara silah dan isim mausulnya harus sama domirnya. Ya. sama. Alladzina adalah hum, Sama hum. amanu juga mereka, hum. Nah, berarti cocok ya, sudah ya. Ya. Baik. Wahai orang-orang beriman, kutiba telah diwajibkan. Alaikum atas kalian atau bagi kalian asyamu siam atau sahur. Nah, ternyata di sini dalam konteks waktu ada waktu kapan mulai diwajibkannya. Ini sisi lain dari mandi ya. Ketika ini telah diwajibkan, berarti ada waktu kapan ininya ya? Iya. Kapan diwajibkannya kan ada. Ada waktu tertentu. Ada waktunya, ya. Iya, iya. Ya, Telah benar. diwajibkan. Bahasanya kan kapan diwajibkan? Ternyata dalam sejarah saum Ramadan itu diwajibkan setelah hijrah. Hijrah. Oh, berarti telah diwajibkannya itu startnya itu adalah apa? Ketika setelah hijrah. Setelah hijrah. Ya. Nah, itulah ada telah gitu kan. Ada telah. Jadi kalau dalam konteks waktu yang 3 tadi, berarti kalau telah kan sudah sudah ditentukan, Ya, tentu juga ya. penentuannya sudah berlalu. Ditetapkan. Penentuannya sudah berlalu, penetapannya, tapi kan implikasinya baru mulai berjalan justru kan? Implikasi dari ketetapan itu kan ya? Sudah diwajibkan, sudah diwajibkan. Dari sisi waktu kan sudah berlalu penetapannya, tanggal penetapannya. Misalnya anggaplah tanggal apa kemarin tanggal 5 Juni misalnya, kan sudah ditetapkan. Tadi itu yang Karena sudah lewat, ya. tapi secara implikasi kan berlaku perintah itu, kewajiban itu. Nah, gitu maksudnya. Sampai mati berlaku. Ya, berlaku. Tapi gitu. ada masa kapannya diberlakukannya gitu. Iya. Nah, itulah madi. Ya. Jadi untuk madi itu pasti misalnya telah diwajibkan, pasti akan nanya kapan? Oh, ternyata ada waktunya. Oke. Sekarang jadi ini sih Kak. Sekarang untuk waktu ada kapan mulainya. Iya. Tadi kan pembentukan karakter itu apa maksudnya gitu ininya ini berarti dua hal yang ini yang menambahkan, ya yang berbeda. Ini ada menambahkan, ya. Jadi satu tadi membentuk karakter, ya. Karena kalau dalam konteks madi yang tadi bahwa si Abu Lahab itu, Abdul Uzza itu memang sudah divonis oleh Allah, karakternya sudah negatif, ya. Sudah divonis. Kita nggak tahu mulai kapan divonisnya, ya pasti harus lihat sejarah. Kapan ayat ini tuh turun ayat yang tadi tabat itu ya. Nah, tapi dalam konteks sekarang ini ada nuansa lainnya bahwa fi'il madi itu kan telah diwajibkan. Oh, ternyata kalau telah ada waktu kapan mulainya gitu. Berarti ini yang kedua lah, makna tersirat kedua dari madi gitu. Makna tersirat kedua dari madi. Bisa dipahami sampai sini? Kalau ini seiring dengan yang ini lanjutan ayatnya sesudah ini ya, uhilla lakum lailatas siyamu, sama dengan itu tadi. Hampir sama gitu. Hampir sama ya. Telah dihalalkan. Nah, kapan? Pasti ada. Pasti ada. Kan? Ya. Pasti ada. Hanya karena Al-Quran itu bukan buku sejarah, untuk waktunya kan nggak ada di Al-Quran. Itu mah nanti ada di hadis terkait dengan asbabun nuzul dan lain sebagainya. Ya. Jadi pahamin ya, maksudnya ada kapan mulainya? Sedikit Ustaz. Iya, boleh. Ini kan bentuknya madi ya Ustaz ya. Iya. Nah, dari sebelum puasa diwajibkan turun ayat ini ya Ustaz. Iya. Diwajibkan puasa. Sampai sekarang berlanjut ya Ustaz kan? Iya. Jadi kayaknya sama dengan mudhari ya Ustaz. Nah, maksudnya yang telahnya itu adalah tanggal penetapannya. Tanggal penetapannya kan sudah berlalu. Tahun 2 Hijrah kan sudah berlalu tanggal penetapannya.
telah ditetapkan sudah kan. Tapi telah ditetapkan itu berimplikasi sampai hari ini sampai seterusnya. Iya. Iya. Nah, itu mah faktor implikasi. Faktor implikasi kalau yang barusan mah kewajibannya faktor implikasi. Tapi dalam konteks fiilnya ini adalah madi. Sudah berlalu penetapannya. Sudah Iya, iya. berlalu. Sudah Ah, dikeluarkan gitu ibaratnya apa penetapannya SK-nya hanya karena ini menyangkut kewajiban, ya otomatis kalau sudah diwajibkan akan apa? Mengikat setiap individu muslim untuk menjalankannya ketika mulai ditetapkan pada saat itu 2 Hijriah itu. Sekarang akan datang dan terus sampai nanti gitu ya. Iya. Sampai takribnya. Nah, itu maksudnya. Oh. Jadi tanggal penetapannya yang telah berlalunya. Oke. Bisa dipahami ya? Sama kayak di instansi misalnya ada kayak di instansi. Oke, dia meeting misalnya hari kemarin. Ya. Tanggal 2 Juni ya dia meeting. Oke, mulai tanggal 10 Juni gajinya semuanya naik. Naik. Jadi Nah, penetapan itu kan penetapannya sudah. Iya. Penempatannya sudah madi, tapi kan berimplikasi gitu. Kalau itu berimplikasi, Iya. ya. Iya, oke. Implikasinya bisa sekarang, bisa terus, tergantung dari si Iya. penetapan Bisa berubah ini lagi nanti dampak. Ustaz ya. Ya, si penetapan itu tergantung. 5 Ya. tahun berubah lagi. Ya, kalau itu mah, ya, kalau ketentuan Indonesia mah. Tapi kalau ini sekali ditetapkan, ya terus ini ya, Terus sampai implikasinya akan sampai- terus. Sehingga seperti Mudori, ya betul, seperti Mudori Ustaz. ini. Iya. Seperti Mudori karena kan berimplikasi sekarang akan datang dan terus ya. Nah, gitu. Tapi dalam konteks minimadi, kalau telah itu pasti ada kapan gitu ya. Kapan penetapannya? Kapan mulai yang diberlakukan? madi itu penetapannya mungkin Tat ya. Penetapannya, yes, Saudara. Yang madi itu Pelaksanaan sih, Tan. penetapannya. Ya. Adapun implikasi dari ketetapan itu mah perkara lain. Ya. Yep. Bisa dipahami ya? Jadi apa namanya tuh Ustaz? Ya, ini madi telah itu telah terjadi kewajiban ini, penetapan kewajiban ini, Ya. dan ada tanggalnya gitu, ada kapan gitu dimulainya ya. Karena kan dari konteks waktu tadi ada 3 kan. Iya, Ya, iya. kalau kita bicara hari ini ya sudah terjadi penetapannya, sudah berlalu penetapannya, hari penetapannya, tanggal penetapannya sudah berlalu, hanya Iya. implikasinya masih terasa. Baik ketika 2 Hijriah itu, 3 Hijriah terus sampai kapanpun ya. Nah, Karena ada seruan Ustaz ya. ya, karena ini berarti apa? Mengikat ya. Penetapan ini mengikat. Walaupun penetapannya sudah berlalu, tetapi implikasinya mengikat. Hanya karena ada kalimat ya ayyuhalladzina seruan. Laksanakannya. Ya, itu nanti kalau ya ayuhannya ini adalah Benar. ini adalah nanti insyai ini ya. Ini Seruan. insyai ya. Seruan, insyai maksudnya, bukan kalimat berita ya, tapi insyai seruan. Nanti insya Allah dibahas di insyai lebih detail untuk ya ayuhannya ya. Baik. Ada lagi yang Ini Iya, Bu Siti. artinya ma'ani Ustaz ya. Ya. Ma'ani Sebentar, itu Bu adalah Jusma, makna. Ibu Jusma sebentar, Ibu Teti dulu yang lagi mau bertanya ini. Iya. Silakan Bu Teti. Iya, Ustaz. Iya, Ustaz. Iya, kalau tadi udah jelas-jelas karakter negatif untuk Abu Lahab itu. Nah, kalau untuk sekarang nih waktunya yang sudah ditentukan lama sebelumnya mati ya. Nah, berarti karakternya ini apa? Tat? Karakter. Ini sesi kedua. Ya, ini berarti ini ada 2 ini gitu, ada 2 hal gitu ya. Kalau yang madi yang karakter itu ya tadi contohnya seperti kan menyangkut langsung pribadi Abu Lahab, itu membentuk karakter negatif ya. Clear ya kalau itu. Nah, kalau ini aspeknya memang karena ini bukan menyangkut orang, jadi nggak ada karakternya kelihatannya, tapi hanya ada bahwa ini pasti ada kapan dimulainya gitu konteksnya ini. Penetapannya ya. Ini ada kapan dimulainya. Karena ini kan nggak menyangkut misalnya apa karakter orang gitu, enggak. Tapi ini hanya bahwa madi itu pasti ada kapan mulai diwajibkannya gitu maksudnya ya. Nah, mudah-mudahan akan lebih paham kalau sekarang kita bisa dibandingkan dengan Mudori. Boleh dilanjut dulu biar kita ada. Iya, boleh. Coba kita lihat ya. Nah, ya. Karena ini kan sebelum hijrah ini belum ada saum Ramadan ini ya. Sebelum hijrah belum ada saum Ramadan. Nah, berarti
ayat ini pasti ada ininya, ada kapan dimulainya ya. Ada kapan dimulainya. Itu maksudnya kalau madi ya. Enggak, Dari meskipun Allah sudah ya. sorry Ustaz, sedikit mungkin ada sedikit sedikit confused tadi Ustaz. Tadi kan fi'il madi itu penetapan. Jadi sekarang kan bukan penetapan ini. Sekarang kan fi'il madi itu Waktu. pembentukan karakter. Yang pertama Ya. kan. Oke, mungkin di sini kan nggak pembentukan karakter yang di ayat Ya. ini. Berarti di sini penetapan. Bisa nggak kira-kira maksudnya fi'il madi itu bisa merupakan pembentukan karakter dan penetapan. Jadi kita udah punya clue dua Ya. gitu. Kalau mau di ini kan jadi bisa. Jadi Iya. penetapan bisa. Jadi pembentukan karakter anggap plus Yep. penetapan. Penetapan. Iya. Yes. Kalau Bisa tergantung gitu, dengan Bu. waktu, kalau tergantung dengan waktu jadinya penetapan. Kalau tergantungnya dengan Karakter makhluk manusia, karakter. karakter. Iya, bisa Ya. begitu. Iya. Oh, oke. Yes, ya. Jadi anggap jadi ada dua ya. Jadi Iya. tadi satu membentuk karakter, contohnya tabat yada. Nah, kalau ini berarti menyangkut penetapan, ada tanggal kapan dimulainya, Iya. gitu ya. Ya. Ini Ustaz ya, berarti kutibah itu membentuk karakternya wajib gitu Ustaz ya. Nah, ya, harus dilaksanakan. Ya, ya bisa bahwa memang kutibah itu kan telah dimaknainya telah diwajibkan ya, telah diwajibkan. Tetapi memang untuk masalah pembentukan karakternya ini bisa jadi agak belum kepahami kan ya. Ya. Belum paham. Belum, makanya ini adalah untuk contohnya adalah untuk madi yang menyangkut ada kapan dimulainya, gitu. Ada kapan tanggal atau waktu penetapan mulainya, gitu ya. Ya. Itu bikin begitu. Gimana Bu Marzida? Ya bisa kita kategorikan karakternya positif gitu. Enggak. Karena ini belum ini kan nggak menyangkut misalnya seseorang gitu. Ini kan menyangkut keseluruhan. Jadi sementara ini hanya untuk kutiba ini adalah untuk masalah penetapan aja, ya, penetapan aja. Untuk karakternya sementara ini ditunda dulu aja karena memang ini tidak terlihat ya untuk masalah karakter kalau ini, ya. Bisa dipahami maksudnya ya? Ya, baik. Kita coba sekarang ke lanjut dulu biar mudah-mudahan terlihat ininya ya perbedaannya. Iya. Nah, sekarang kan mudori ini ya. Iya. Mudori ya. Baik, kita lihat mudori. Mudori contohnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya. Ini kan mudori, hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Na'budu mudori? Yes. Apa madi? Mudori ya? Mudori, yes. Nasta'in juga mudori. Nah, maksudnya begini. Contoh ya. Kalau tadi ada kapan tanggal penetapannya, ya, tapi sudah berakhir ininya. Penetapannya kan sudah berlalu kalau madi. Iya. Clear ya? Iya. Nah, sekarang begini maksudnya. Ketika Sayyidina Umar sebelum bersyahadat, saya ulang. Ketika Sayyidina Umar belum bersyahadat, apakah Sayyidina Umar melakukan ini? Iya karena budu wa iya karena saya? Tidak. Saya ulang ya, biar lebih paham. Ketika Sayyidina Umar belum bersyahadat, bahkan memusuhi, Sayyidina Umar sudah mengucapkan ini? Tidak. Sudah melakukan ini? Tidak ya? Ya, tidak. Atau belum? Belum ya? Belum. Baik. Belum. Berarti belum ya? Ya. Sebelum beliau bersyahadat, belum. Nah, sekarang. Kapan beliau bersyahadat? Anggap misalnya tahun keberapa? Tahun ke Sebelum hijrah, Ustaz. 8 kenabian. Ya. Sebelum hijrah. Anggap saja tahun 8 kenabian ya. Iya. Anggap tahun ke-8 kenabian. Iya, oke. Ya. Anggap aja tahun ke-8 ya, misalnya tahun ke-8. Iya, oke. Nah, berarti ketika Sayyidina Umar mengucapkan kalimat syahadat, iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau na'budu kami beribadah. Kami sedang beribadah, kami akan beribadah, dan kami selalu beribadah. Ya, bisa dipahami? Kan mudori itu sekarang, akan datang,
dan Ya, kebiasaan. Akan ber- dan Ya, selalu. akan selalu. Ya. Sejak kapan Sayyidina Umar itu mengucapkan ini? Ya, ada waktunya kapan mulai ibadahnya. Ya, Anggap tahun 8 Hijriah misalnya. ya. Berarti sejak tahun 8 Hijriah itu ketika beliau mulai bersyahadat, maka beliau Hmm. mengucapkan ini, iya karena budu. Nah, budunya itu sekarangnya itu berarti mulai 8 Hijriah, 9 dan seterusnya gitu. Berarti sebelumnya maka enggak iya karena budu. Enggak. Nah, itulah yang dimaksud pembaharuan. Sebelumnya enggak iya karena budu, baru setelah bersyahadat ada iya karena budu. Disitulah yang dimaksud pembaharuannya. Karena mudhari itu pasti sekarang akan Oke. datang. Kapan sekarangnya? Ya beda-beda. Oke, Ustaz. Bisa dipahami ini? Ada pertanyaan lagi. Saya tahu maksudnya apa. Yang kita Ya. sudah tahu dari tanggal. Sekarang ada sedikit perbandingan dengan ya ayyuhalladzina amanu kutiba tadi. Tadi kan ditetapkan waktunya. Ya. Sekarang wudu, Umar kan juga masuk Islamnya kan tahun 8 Hijrah. Berarti kan ada penetapan waktunya. Sampai sekarang dia tetap aja berdoa menyembah Allah gitu. Ya. Sedikit Jadi ada maksudnya sama. begini. Maksudnya Ada begini. Ya. Kalau bedanya kutiba, penetapannya Ya. sudah terjadinya kan sudah anggaplah 2 Hijriah. Iya, benar. Sudah berlalu penetapannya ya. Ya. Bahwa tanggal ditetapkannya misalnya anggap 2 Hijriah ya. Oke, ya. Clear ya? Iya, clear. Apakah penetapannya selalu berulang-ulang sekarang akan datang penetapannya? Oh, Kan enggak. tidak. Sekali saja, sekali one off. Sekali saja, tetapi Ya. implikasi dari penetapan yang sudah berlalu itu mengikat Ah, sekarang akan datang dan seterusnya. Nah, itu yang ya. kutiba. Bisa dipahami? Alright. Oke, paham. Fahim tu, Ustaz. Alhamdulillah. Tapi kalau nabudu, sekarang juga nabudu. Iya. Besok nabudu. Ya. Dan Jadi selanjutnya. artinya terus. Iya. Dan kalau nabudu mudhari pasti ada tanggal mulainya. Yep. Kalau film Katakanlah mulainya diper- itu ketika seseorang menyatakan ikrar syahadat. Nah, jadi diperbaharuinya 5 kali sehari ya, Ustaz. maksudnya diperbaharuinya ketika sebelum bersyahadat itu dia berarti belum percaya, Yes. belum syahadat. Nah, diperbaharunya itu ketika dia bersyahadat, itulah dia pembaharuannya menjadi muslim gitu. Iya. Nah, itulah Jadi- maksud tajadud pembaharuannya. Dan itunya kan berulang-ulang nabudunya, terus nabudu diucapkan. Iya. Jadi diperbaharui terus gitu itu Terus maksudnya. diucapkan. Artinya pekerjaan menunjukkan sekarang akan datang dan kebiasaan. Terus nabudunya itu dilakukan dan diucapkan. Iya. Pertanyaannya, kalau kutiba diucapkannya berulang-ulang atau sekali penetapannya waktu itu? Aja sekali. Sekali. Nah, itu maksudnya, ya. Tanda tangan udah putus Sekali lama-lama. tanda tangan sudah ditetapkannya, tapi implikasi dari ketetapan itulah yang Iya, mengikat selamanya, gitu ya. ya kayak Umar ini dia Nah. jadi muslim, dia telah mengerjakan yang sama gitu. Nah, terus berulang ketika Sayyidina Umar misalnya berikrar syahadat, ya beliau akan iya karena wudu mulai ketika mengucapkannya sekarang pada saat itu, kemudian akan datang dan terus kebiasaan sampai ketika dia masih hidup, ya kecuali sudah meninggal sudah beres. Ya, bisa dipahami ya? Nah, jadi sekarangnya itu ada kapan mulainya gitu ya kalau mudhari. Baik, ada yang ditanyakan sampai sini? Apa karakternya Ustaz? Ya. Yang bertanya ini Ibu Mursida. Oh, silakan Bu Mursida. Karakternya apa namanya? Gimana? Karakternya termasuk Kalau nabudu mudhari nggak ada terkait karakter. ada karakternya. Kalau mudhari nggak ada terkait karakter, tetapi pembaharuan. Maksud pembaharuan itu, Sayyidina Umar sebelum bersyahadat kan karakternya, kondisinya misalnya ingkar, masih kafir kan? Ketika mulai bersyahadat, yang itu ada tanggalnya, anggap misalnya sekian Hijriah, 8 Hijriah misalnya, ya, walaupun harus dicek lagi. Nah, disitulah ada pembaharuan. Ketika dia syahadat, yang ada tanggalnya, tanggal syahadatnya, disitulah dia ada pembaharuan dari tidak Islam menjadi Muslim. Nah, itu pembaharuannya. Nggak ada terkait karakter di sini, tapi hanya menyangkut ada pembaharuan, menyangkut waktu tadi ya, menyangkut waktu.
Ustaz ya, sama kayak Bisa dipahami ini maksudnya ada pembaharuannya ya. Ya. Jadi na'budu itu misalnya gini. Kita ajak nih. Kita kapan mulai na'budu? Kapan kita mulai na'budu masing-masing? Balik. Balik, Pandu Tigano. Yes, balik. Berarti sebelum balik kita na'budu nggak secara ini dianggap belum kan? Iya. Nah, disitulah ada pembaharuan. Sebelum balik mah ya kita enggak. Tetapi mulai baliklah kita disitulah mulai ada pembaharuan, punya tanggung jawab. Na'budu mulai itu maksudnya. Ya. Bisa dipahami? Ya. Alhamdulillah. Memang ini agak abstrak ini terus terang karena ya sudah menyangkut konten ini. Sudah menyangkut konten ya. Keimanan itu Ustaz. Gimana? Pembaruan keimanan setiap 5 waktu kan itu kan kita bersyahadat itu. Makanya ikrar kan setiap 5 waktu pembaharuan keimanan kan itu kan. Iya, bisa, betul. Jadi ketika kita akan terus diperbaharui terus. Dalam konteks ya istilahnya sudah berada dalam kondisi iman tapi terus di ini lagi gitu kan ya. Nah, itu dalam kondisi pembaharuannya sudah beriman terus lagi diperbaharui. Ditingkatkan, dijaga gitu. Karena bisa jadi kan turun karena berbagai godaan, ada virus, begitu sholat lagi dijaga lagi, dinaikkan lagi ininya. Bisa gitu. Tapi itu mah dalam konteks pembaharuannya bagi orang yang sudah beriman, sudah bersyahadat. Jadi bisa ilustrasinya bisa ketika balik gitu ya, atau ketika bersyahadat itu juga pembaharuan kan ya. Nah sekarang kalau sudah Islam, sudah beriman, dengan na'budu ini terus diperbaharui ya. Bisa dipahami ya? Ya, dari kata-kata ini sebenarnya sudah dipahami Ustaz ya. Cuman apa hubungannya dengan ilmu ma'ani? Jatuhnya kemana? Belum. Oh, belum. Ya. Oke. Belum. Ini masih pengantar. Ini masih pengantar. Oke. Ya. Makanya saya tadi mencerna apa hubungannya dengan ini sebenarnya. Ya. Tapi ini juga antara Madi dan Mudori sudah ada perbedaan implikasi mana? Sudah ada, insyaallah. Nah, itulah sebetulnya kontennya sudah kontennya ya. Walaupun secara ini masih pengantarnya, masih pengantar ya. Masih pengantar. Kalau di-compare dengan kinaya, maksudnya lebih mudah ini daripada kinaya. Kinaya kan harus pikir ini dulu ini apa. Kalau ini ya. Ini straightforward. Ya, sudah jelas ininya ya. Ya, jelas. Baik. Cuma memang untuk memahaminya memang perlu energi lah gitu, perlu energi. Ya karena memang ini ilmu balaghah. Ilmu balaghah ya ilmu luar biasa ya, harus dicerna betul-betul. Baik. Kita coba lanjut dulu ya. Boleh dilanjut? Ya. Baik, kita coba lanjut dulu. Nah, sekarang nih masih terkait waktu. Ada sekarang, kemudian ada masa lalu, ada masa mendatang. Kan gitu ya? Ya. Nah, ini dalam konteks apa nih? Fi'il madi, lalu mudhari, kan gitu ya tadi ya? Madi, mudhari. Madinya untuk tak terhingga, mudharinya untuk yang tak terhingga ke depannya ya. Kalau mudhari tak terhingga ke depan untuk yang akan datang, kalau madi tak terhingga untuk waktu yang ke belakang ya. Baik. Ya. Kita sekarang melanjutkan ya. Ada yang namanya ismiyah. Ya. Tadi kan fi'liyah. Ya. Nah, kita agak beralih dulu ke ismiyah ya. Ya mudah-mudahan yang tadi bisa mengendap di memori kita. Mudah-mudahan. Nah, kita lanjut dulu ke ismiyah. Kalimat nominal. Ya, nominal. Apa kalimat atau jumlah ismiyah? Kotak cerdas 2. Yep. Yaitu suatu kalimat yang terdiri dari mubtada dan khobar. Mubtada khobar. Ya. Contoh alhamdulillah. Yep. Alhamdulillah apa alhamdulillah? Isim. I'rabnya marfu di awal kalimat mubtada. Lillahi jar majur khobar. Jar majur khobar. Karena ini mubtada khobar, sudah kalimat sempurna, terjemahnya adalah segala pujian itu adalah milik Allah. Titik. Segala pujian itu adalah milik Allah. Titik. Mubtada khobar ya. Yep. Clear?
Benar, Nah, ya. kita coba lagi mengulang reminder, Ya, mengingat lagi untuk pelajaran mubtada khobar. ya. Segala pujian itu adalah milik Allah. Allah. Ini kalimat nominal Ya, ismiyah. Terasa ismiyahnya? ya, Ya. Ismiyah ya. ya. Baik. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Sebelumnya kan kita bicara fi'liyah. Yes. Ada waktunya madi atau mudhari kan gitu. Ya. Iya. Sekarang ismiyah. Apa bedanya? Nah, sekarang kita bicara apa bedanya. Ya, itu kalau ismiyah itu tidak tergantung dengan waktu. Nah, ini mubtada, ini Ya, khobar ya. 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 Ternyata ini makna yang tersirat tuh, makna nih ya. Bicara makna. Ketika ada mubtada khobar, yang itu adalah jumlah ismiyah, itu makna tersiratnya subut atau tetap. Oke. Saya ulang. Hmm. Kalau ada mubtada khobar, itu berarti jumlah ismiyah, kotak cerdas 2. Implikasi mananya apa? Adalah Tetap. subut atau tetap. Tetap. Oke. Atau juga dawam berkesinambungan. Berkesinambungan. Nah, ini makna yang tersiratnya. Nah, ini makna ini. Ya, ya, ya. Ya, memang ini nggak ada menyangkut lawan bicara tadi ya. Itu nanti Ya. tunggu dulu lawan bicaranya. Ini kalimat berita mubtada khobar ismiyah. Ternyata ada yang tersiratnya, yaitu ada subut tetap, Ya. ada dawam berkesinambungan. Oke. Maksudnya apa, Pak Ahmad? Kan gitu ya. Saya coba wakili Ya. pertanyaannya. Tidak ada kapan mulainya. Kan kalau tadi fi'liyah ada kapannya. Ya, berhubungan dengan waktu. Waktu pokoknya. Ketika ini mubtada khobar, nggak ada kapan mulainya. Maksudnya nggak ada, misalnya telah segala puji bagi Allah, nggak ada telahnya ini. Tetap ya. Nggak ada setelahnya, nggak ada madinya, nggak ada mudorinya. Ada nggak nih madi mudori di alhamdulillah? Tidak ada. Tidak ada. Oh, berarti ini bukan urusan waktu telah atau sedang atau akan, enggak. Karena ini apa? Tetap berkesinambungan. Tidak ada kapan mulainya. Tidak ada kapan mulainya. Maksudnya gini. Segala pujian adalah bagi Allah, milik Allah. Sejak kapan kalimat ini ada? Nggak ada, bukan. Ini harus dicerna dulu ini ya. Iya. Alhamdulillah segala pujian bagi Allah. Pertanyaannya, ada kapan dimulainya sih? Seperti tadi kutiba. Ada nggak? Ada nggak? Enggak. Nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada. Oke, berarti dalam menyangkut madi tidak ada kapan dimulainya pujian Ya. ini bagi Allah. Ya. Terus kalau ini bisa dari sedangnya kapan? Startnya Nggak ada. kapan? Nggak ada. Nggak ada. Itulah jumlah ismiyah. Jadi maknanya berkesinambungan. Tidak ada kapan mulainya. Tidak berakhir seperti madi tadi telah ditetapkan. Enggak. Kan alhamdulillah mah terus ya. Iya, iya, iya. Kemarin juga alhamdulillah, sekarang alhamdulillah, besok juga alhamdulillah. Terus nggak ada kapan mulainya, nggak ada kapan akhirnya. Akhirnya. Ya, Masya Allah. Allahu Akbar. Iya, Kan benar. dahsyat ini. Iya. Bisa dipahami maksudnya? Insya Allah. Kalau kutiba tadi telah diwajibkan, ada telah diwajibkannya. Misalnya 2 Hijriah tuh, ada 2 Hijriahnya ya. Iya. Clear? Iya. Clear. Lalu juga na'budu Sayyidina Umar, ada mulai syahadatnya, ada tanggal mulai syahadatnya. Mulai na'budunya ada. Sekarang alhamdulillah ada nggak? Nggak ada. Kapan dimulainya, kapan berakhirnya? Kan nggak ada. Iya. Nah, dalam konteks waktu nih, bisa dipahami ini? Ada yang ditanyakan dulu? Kita nikmati dulu ya, pelan-pelan. Ya? Izin bertanya, Ustaz. Silakan Bu Rina. Di sini kan kalau yang jenis kalimat yang kedua ini tidak ada kapan mulainya ya Ustaz ya. Ya. Ini menunjukkan bahwa dia itu bukan kalimat berita karena bukan kalimat berita begitu Ustaz. Ini kalimat berita, juga. tapi tidak ada tensisnya gitu Bu Rina.
Oke. Tidak ada tendensi itu, Tetap misalnya kalimat berita. tetap kalimat berita, Oh iya, ya, oke. hanya tidak Ya. mengandung unsur waktu telahnya kapan. Kapan? Sejak Oke. kapan alhamdulillah ini? Kan tidak ada. Apakah sudah berakhir alhamdulillah ini? Sudah nggak usah Iya. diucapkan misalnya. Kan enggak. Iya. Ya, nah artinya Ya, ini itulah. tetap kalimat berita, tapi Hmm. tidak ada unsur waktu kata kerjanya. Karena nggak ada fiilnya ini. Bisa dipahami? Ya. Nah, Tidak jadi ini ada. kalimat berita. Ya, oke. Terima kasih. Itu saja saya tadinya Siap. apakah ini tidak ada penempatan, tidak ada kapan mulainya itu karena bukan merupakan kalimat berita. Ternyata Ya. tetap merupakan kalimat berita, Ustaz ya. Tetap kalimat berita, hanya ini kalau kita tanya sejak kapan alhamdulillah itu? Sejak kapan segala puji itu bagi Allah? Dan kapan berakhirnya? Dan kapan berakhirnya? Nggak ada tadi seperti madi atau mudori kan? Nggak ada. Coba sekarang kita ke waktu nih ya, kita ke waktu nih. Kita sekarang ke ini ke waktu. Kalau jumlah ismiyah itu, ini kan, nah kalau tadi kalau kata kerja itu kan ada 3 waktu. Iya. Kemarin, sekarang, akan datang kan gitu. Ya. Ketika ismiyah, maknanya subut tetap. Kan gitu, ismiyah itu, mubtada khobar itu. Artinya apa? Alhamdulillah itu nggak tahu dimulainya kapan, nggak tahu kapan. Pokoknya mah alhamdulillah itu sudah ada. Sebelum kita ada, sebelum dunia ini ada, itu sudah ada. Tak terhingga ke belakangnya. Bisa dipahami maksudnya? Iya, iya. Sebelum Nabi Muhammad ada, alhamdulillah itu sudah ada. Ya, apalagi sebelum kita ada, sudah ada alhamdulillahnya. Dan tidak akan berakhir. Alhamdulillah itu. Artinya ini subut tetap dan berkesinambungan. Nah, itu yang disebut apa? Bahwa jumlah fi ismiyah itu makna tersiratnya, ma'aninya gitu adalah subut tetap, dawam berkesinambungan. Ya, nggak ada awal, nggak ada kapan dimulainya. Seperti mudori tadi Sayyidina Umar, dan nggak ada kapan, nggak telah. Kalau telah berarti alhamdulillah telahnya sudah berakhir. Nggak seperti itu kalau ismiyah itu. Bisa dipahami? Memang ini rada lumayan abstrak ya. Tapi mudah-mudahan ya nggak apa-apa, nanti kita ini lagi. Tidak terkait waktu, telah atau akan. Tidak. Seterusnya Ustaz ya. Seterusnya. Dan tidak ada awalnya. Kita nggak tahu kapan itu, alhamdulillah itu. Tidak tahu, pokoknya nggak ada kapannya. Nggak ada sejak kapannya gitu, nggak ada. Dan nggak ada berakhirnya. Kalau tadi kan telah diwajibkan, telah. Penetapannya sudah. Kalau ini nggak ada waktunya. Nggak ada waktu telah atau akan atau sedang. Nggak. Pokoknya alhamdulillah itu adalah disebutnya dalam ilmu ma'ani itu subut tetap berkesinambungan. Nah, ini bedanya. Termasuk kabar. Tidak ada permulaan, ya. Tidak ada permulaan, ya. Dan juga tidak ada akhir. Jadi alhamdulillah itu akan selalu terbukti, ya, kalimat berita akan selalu terbukti dan nggak tahu mulainya kapan, dan nggak akan berakhir. Ya, bisa dipahami ini apa? Ya, insya Allah. Bandingannya tadi, kalau misalnya na'budu kan mudhari. Kalau na'budu itu Sayyidina Umar aja ada mulainya gitu. Kita aja na'budu ada mulainya. Kapan? Sejak balik aja anggap. Sayyidina Umar juga ada mulainya ketika bersyahadat. Disitulah mulai na'budu. Tetapi kalau alhamdulillah segala puji bagi Allah, nggak ada tanggalnya, nggak ada kapan dimulainya. Bisa ke ini, maksudnya ini maknanya ke arah mana gitu? Iya. Nah, inilah. Iya, Bu Teti, silakan. Enggak, mau permisi saja, teman yang mempunyai suara-suara di dalam HP-nya itu tolong di skip aja suaranya itu di apa? Di mute. Jadi agak kurang jelas ya? Iya. Oh, baik. Jadi mohon ya ini karena kalau dimatiin semua juga kurang nggak bisa interaksi. Hanya mohon yang agak ini aja, yang agak apa, agak keresek-keresek gitu ya. Cuman di sini saya nggak bisa kelihatan ini di sininya.
Karena hujan Pak Ustadz, hujan deras, makanya kresek-kresek. Oh, Bukan hujan deras ya. yang bicara itu loh, yang bicara ada orang bicara lain. Ngobrol, yang ngobrol. Oh, mungkin itu ada ini ya, ada apa? Ada yang apa? Interupsi mungkin ya, lagi di luar. Baik, baik. Bukan di tempat Ustaz ada pengajian gitu. Oh, mungkin lagi ada pengajian ya, mungkin ya. Mute aja ininya, suaranya sendiri di mute. Iya, iya. Baik. Kita sekarang boleh lanjut dulu ini, biar Lanjut. mudah-mudahan coba. Ya. Nah, sekarang perbandingan ya. Kita mudah-mudahan bisa ini ya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ini apa tadi? Ismiyah ya? Mubtada khobar. Mubtada khobar. Alhamdulillah masdar. Segala pujian milik Allah. Ya. Sekarang fi'liyah. Nah, sebelum ke fi'liyah, segala pujian itu adalah milik Allah. Kita bisa merasakan betul-betul bahwa segala pujian itu milik Allah tanpa dibatasi oleh faktor-faktor berikut. Ya, coba kita lihat. Tanpa dibatasi oleh faktor berikut. Waktunya. Ya, jadi nggak ada istilah waktunya apakah telah atau sedang atau akan, nggak ada. Bisa dipahami maksudnya? Kalau madi kan ada telah. Iya. Kalau mudhari sedang. Ada Sedang. faktor waktunya. Kalau alhamdulillah tidak ada faktor waktu. Artinya kapanpun segala puji bagi Allah sudah terbukti. Nggak tahu kapan mulainya, nggak tahu kapan akhirnya. Subhanallah. Nanti akan kita lihat ya perbedaannya. Juga tempat. Tempatnya mau misalnya ini diucapkan di bumi, mau diucapkan ketika oleh astronot di langit, tidak ada pengaruh. Tidak dipengaruhi oleh faktor itu. Jadi segala puji bagi Allah itu tidak ada kaitan dengan waktu, telah atau sedang atau akan, dan meliputi tempat pun tidak ada. Berikutnya, tidak tergantung siapa dan jumlah yang mengucapkannya. Tidak tergantung. Tidak tergantung siapa yang mengucapkannya, termasuk jumlah yang mengucapkannya. Tidak. Nanti kita lihat bedanya ya. Kalau fi'liyah. Fi'liyah ada pelakunya nggak? Fi'liyah. Ada. Kalau fi'liyah kan ada tasrif fi'il madi mudhari. Ada nazoro, nasoro, nasoru, nasorot, nasorota, nasorna. Itu kan pelaku. Iya. Kalau mudhari, yansuru, yansuruni, yansuruna, tansuru, tansuru, yansura. Itu kan pelaku. Yes. Ada faktor pelaku. Tapi alhamdulillah tidak dipengaruhi. Maksudnya apa? Mau yang mengucapkannya seorang, tetap alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Mau mengucapkannya banyak orang, tetap. Ya. Jadi tidak dipengaruhi oleh faktor jumlah siapa atau jumlah. Ini kan menyangkut fa'il ya kalau ini. Iya, iya. Nah, ini fa'il. Kalau madi mudhari kan ada fa'ilnya. Iya. Kalau ismiyah tidak dipengaruhi oleh fa'il. Gitu maksudnya. Jadi tidak ada faktor waktu, nggak tahu kapan ini mulai ini. Tempatnya juga bebas dimanapun, mau di langit, mau di bumi, ini mah tetap alhamdulillah. Ya, dan tidak dipengaruhi oleh faktor fa'il. Siapa dan jumlah. Baik. Bisa dipahami sampai sini? Ismiyah? Insya Allah. Jadi ini luar biasa ya ternyata. Dari sisi balaghah ma'ani, alhamdulillah itu luar biasa. Iya, Coba iya, kita sekarang lihat. Makanya kafir Quraisy dan siapapun nggak akan pernah bisa membuat yang semisal dengan Al-Quran. Ya. Coba kita lihat sekarang. Sekarang gini. Ada nggak orang yang lagi ngelantur bilang alhamdulillah misalnya. Diucapkan oleh orang tidak sadar. Alhamdulillah. Bener nggak segala puji bagi Allah? Nggak ada, Ustaz. Ya misalnya ada orang yang misalnya mabuk misalnya. Iya. Orang muslim mabuk, tapi pas mabuk deh alhamdulillah. Mabuk bukan mengucapkan Ada itu. juga kali. Ada juga kali. Misalnya ada orang mabuk muslim, mabuk. Ya. Ketika mabuk, dia mengucapkan alhamdulillah. Ucapan alhamdulillah itu benar nggak? Enggak benar lagi karena dia nggak sadar. Yang nggak benar itu orangnya yang nggak sadar. Iya, tapi alhamdulillahnya benar. Nah, itu maksudnya. Oh. Saya ulang. Orang yang nggak sadar mau mabuk atau misalnya lagi gimana gitu,
tiba-tiba dia mengucapkan alhamdulillah. Memang dianya mabuk, yang salah yang mabuknya. Tapi Iya, ucapan alhamdulillahnya itu benar sesuai realita, gitu iya, maksudnya. benar. Oke. Bisa Yap, dipahami yap, maksudnya? yap. Iya. Ini sudah balaghah ma'ani ini. Allah. Jadi kalau ada orang misalnya yang mabuk, orang muslim mabuk kan ada. Iya, Tiba-tiba dia bilang alhamdulillah. Yang salah itu yang mabuknya. Tapi ucapan alhamdulillahnya itu benar dan sesuai realita. iya. Tadi pahami? Yap. Itulah alhamdulillah ismiyah. Tidak dipengaruhi oleh orang yang mau gimana. Berikutnya. Burung ada yang bisa mengucapkan alhamdulillah? Burung? Ada burung beo. Nah, misalnya burung beo ya. Ya, Yo, ya. Kan namanya burung. ya, Ya dia kan bukan muslim dah. Maksudnya bukan apa? Maksudnya burung. iya, Dia kan nggak berakal si burung itu. iya. Tidak. Tapi ucapan alhamdulillahnya benar sesuai realita. Benar. Benar. Tuh, bahkan diucapkan oleh burung sekalipun karena ini ismiyah, benar alhamdulillahnya. Subhanallah. Iya. Tidak Allah. dipengaruhi oleh siapa yang mengucapkan. Satu lagi contohnya. Mohon maaf, diucapkan oleh non-muslim kafir. Ada yang kafir yang bilang alhamdulillah? Ada, Ustaz. Ucapan Ada. alhamdulillahnya sesuai realita itu? Iya. Enggak. Sesuai realita. Alhamdulillahnya segala puji bagi Allah sesuai realita? Sesuai. Enggak. Sesuai, walaupun diucapkan oleh bukan orang Islam. Orang Arab Lebanon banyak yang di sini ngucap kayak gitu, Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah, walaupun dia itu bukan muslim, tapi ucapan alhamdulillahnya, kalam alhamdulillahnya, ismiyahnya itu benar. Iya. Segala pujian bagi Allah, memang bagi Allah segala pujian itu. Iya. Itulah jumlah ismiyah. Ini sudah ma'ani ini. Walaupun Iya, nggak menyangkut lawan bicara, itu nanti beda ya. Nanti sesi berikutnya. Bisa ditangkap ini maksudnya? Bisa. Ya. Nah, kalimat ini mau diucapkan oleh orang yang mabuk, oleh burung, bahkan oleh orang kafir sekalipun, kalimat ini sesuai dengan realita. Bahwa Allah memang segala puji bagi Allah. Iya ya. Sesuai dengan realita, mau diucapkan oleh burung sekalipun, alhamdulillah. Benar alhamdulillahnya. Ya kalau burungnya mah burung. Mau diucapkan oleh orang non-muslim. Ya, yang mengucapkannya non-muslim. Tapi kalamnya itu adalah alhamdulillah benar sesuai realita. Yang tanpa awal dan tanpa permulaan, tanpa terkait waktu, tanpa terkait apa yang mengucapkannya, subjeknya. Inilah jumlah ismiyah. Ini sudah balaghah. Jadi ternyata alhamdulillah itu adalah jumlah ismiyah. Implikasi maknanya sehebat ini. Tidak peduli siapa yang mengucapkan. Tetap alhamdulillah itu sesuai dengan realita. Bahwa segala pujian memang milik Allah, bagi Allah. Iya ya, Allahu Akbar. Tanya Tad, Iya, boleh. Tanya Tad ya sedikit. Iya, silakan Bu Tati. Apakah semua jumlah ismiyah itu seperti itu? Maknanya. Iya. Itu kan kita bilang meja itu putih. Iya. Meja itu putih, kan itu ismiyah. Iya. Memang seperti itu aja dia terus siapapun yang mengucapkannya ya. Ya. Kalau memang mejanya putih, ya mau yang mengucapin siapapun ya itu mejanya putih. Iya. Ya, ismiyah kan itu ismiyah. Seperti itu. Jadi misalnya ini adalah Ahmad, mau siapapun yang mengucapkannya ini Ahmad, selama ini benar Ahmad, ya betul. Sesuai realita, ya. Mau siapapun yang mengucapkannya tidak peduli, yang penting mah sesuai realita, ya itulah ismiyah. Ya. Nah, ini juga alhamdulillah segala puji bagi Allah diucapkan oleh burung beo sekalipun. Alhamdulillahnya itu tetap ismiyah dan itu sesuai realita. Benar berarti. Kalimat ini benar. Tidak berubah. Ya. Bisa dipahami ini maksudnya? Insya Allah. Oh, ternyata subhanallah, masya Allah. Ya. Jadi Kenapa? ismiyah Ya.
Tidak berubah ya Ustaz ya? Tidak rubah, subut tetap dawam berkesinambungan. Ya, Itu. ya. Ya. Ustaz, berarti banyak contoh lain ya Ustaz ya, ismiyah Banyak Ustaz contoh ya. lain ya, banyak contoh lain. Ini mah contoh yang langsung ke Al-Fatihah ya. Iya, iya. Sekarang kita ini simulasi ya. Kan kalau bukan ismiyah bisa fi'liyah. Ya. Kita coba lihat. Oh, nah ini tadi waktunya tidak terhingga ya. Ini segala pujian bagi Allah. Kapan? Nggak ada awalnya, nggak ada akhirnya, nggak ada kapan akhirnya, mulainya, ya. nggak ada. Nggak ada kapan mulainya, tidak ada permulaan, tidak ada akhir. Itulah ismiyah, alhamdulillah. Tidak ada Ya. awalnya, nggak tahu kapan itu dimulainya, dan nggak ada apa, nggak ada awal permulaannya, nggak berakhir juga. Akhirnya ya Ustaz. Jadi nggak sembarangan milih ismiyah fi'liyah, itu maksudnya. Bisa dipahami? Nggak sembarangan apa? Nggak sembarangan Allah membuat ismiyah fi'liyah gitu. Ada implikasi makna. Oke, ya, benar. Ya. Ya. Oh, ternyata kenapa ini alhamdulillah segala puji bagi Allah? Karena memang ada makna yang tersirat. Iya ya. Selama ini kita nggak tahu ya Ustaz. Iya. Ya, kalau selama ini nggak tahu, jadi ini tahu, alhamdulillah. Berarti ini manfaat. Khobar itu. Selama ini kan kita hanya mubtada khobar ya. Iya, mubtada khabar ya. ismiyah. Ternyata Kalau udah inilah makrifat, ma'aninya. dengan makrifat, Ada maknanya udah yang itu khabar. Inilah ma'aninya. Sekarang Hanya bersemuanya. kita coba lihat perbandingannya nih. Mudah-mudahan ini ada fi'liyah nih ya. Perbandingan sekarang fi'liyah. Sekarang fi'liyah ya. Kalau fi'liyah harus ada fi'il ya. Iya. Ada fi'il. Mau madi, mau mudhari terserah, bebas. Ya. Nahmadulloha. Ini apa nih? Nahmadulloha. Kami memuji Allah. Kami memuji Allah. Kami memuji Allah, mudhari ya. Fi'il fa'il Kami maf'ul sedang bih. memuji Allah, akan memuji Allah. Fi'il fa'il maf'ul bih ya. Ya. Yes, betul? Mudhari? Betul. Kalau ini mudhari, berarti ada waktu mulainya kapan? Yep. Sekarang dan akan datang. Seperti tadi misalnya mau dianggap ketika syahadat atau ketika balik, kan ada mulainya. Yes. Lebih sempit nggak mananya dibanding tadi alhamdulillah yang ismiyah itu? Iya, lebih sempit. Dia ada Lebih waktu. sempit, ada waktu. Padahal Allah mah tak terhingga alhamdulillahnya gitu. Jadi kalau ini nahmadullah, ini sangat sempit dibanding alhamdulillah. Gitu maksudnya. Iya. Jadi pahami perbedaannya? Yes. Ada gitu ya. Tuh berarti sekarang sama akan datang. Hari masa lalunya gimana? Iya. Ya. Iya Ustaz ya. Sekarang Masa lalu akan datang. Padahal Allah Sebelumnya itu gimana, Ustaz ya? padahal pujian untuk Allah itu nggak ada terjeda sedikit pun gitu. Sedetik pun kan nggak ada terjeda. Jadi kalau pakai nahmadullah itu tidak mencerminkan kondisi realita ya. Iya. Jadi penggunaan fi'liyah ini nggak cocok gitu maksudnya. Ya. Nggak cocok untuk? Nggak cocok untuk kondisi bahwa Allah pujian itu memang untuk Allah. Oh, oke. Yep. Yang nggak ada batas waktunya, nggak ada kapan mulainya, dan nggak ada kapan akhirnya. Gitu. Bisa dipahami maksudnya ya? Iya. Ini fi'liyah, setuju fi'liyah? Yep. Nahmadu ini fi'liyah. Mudhari ya. Mudhari. Kalau mudhari berarti sekarang kami sedang memuji dan akan. Yang sebelumnya padahal Allah itu sebelumnya pasti tidak ada juga, Ustaz. Berarti pasti nggak ada. Jadi ini nggak, sementara Allah itu segala puji bagi Allah itu nggak ada batas waktu. Iya. Itu bedanya Ustaz. Izin bertanya Ustaz. Silakan Bu Rina. Apakah ini bisa dimaknai bahwa sangat selektifnya pemilihan kata dalam Al-Quran, Ustaz? Sangat selektif, selain memilih kata juga memilih kalimat verbal atau nominal. Iya. Sangat selektif. Maksud saya. Iya. Jadi antara verbal dan nominal. Bukti bahwa Al-Quran itu sangat selektif dalam pemilihannya apapun, dan itu tidak mungkin dibuat oleh manusia. Selain selektif, akurat, detail, teliti banget, sangat detail, teliti, akurat. Gitu. Iya. Masya Allah, subhanallah. Ya betul. Sampai segininya ya, sampai sedetil ini Allah itu memilih kalimat ismiyah sama fi'liyah sudah beda. Beda implikasi makna maksudnya ya. Ustaz bertanya. Iya, Bu Mursida.
Kalau misalkan itu kalimatnya yang fi'liyah, itu misalkan kalimat aqimus sholata wa atuz zakah. Nah itu kan aqimus kan fi'il amar Ustaz ya. Waktu zakahnya Itu beda. Mohon maaf, saya cut dulu, itu beda. itu beda. Itu beda. Itu mah instruktif. Oh, Instruktif. belum lagi Itu Ustaz beda. ya. Belum Belum ya, ya. Ustaz. Belum. Nggak Sabar sampai Bu situ. Mursida, sabar ya. Jadi Ya. ini masih kalimat berita. Kalau yang barusan instruktif, itu nanti insya'i. Perintah. Ya. Amar. Ya, ini masih kalimat berita. Ternyata berita itu bisa ismiyah, bisa fi'liyah. Dan Iya. masing-masing punya implikasi makna yang berbeda. Gitu. Iya, Berbeda iya. ya Ustaz. Iya. Ini ceritanya masih kalimat berita ini ya. Iya. Fi'liyahnya, kalau fi'liyah kan berita ya. Maksudnya Iya. nahmaduhu. Iya. Ya, mohon maaf ya, Bu Mursida ya. Jadi Ya. nanti itu, jadi pertanyaan sudah melangkah ke depan, bagus, tapi belum saatnya. Belum Belum saatnya. ya Ya, Ustaz. Banyak belum nih saatnya. pertanyaan yang belum. Kan Harus makanya sabar. Ya, sabar ya. Nah, berita gitu. misalnya gini juga nih. Ada yang bilang, nahmadullah, kami sedang memuji Allah, kami akan memuji Allah, padahal hati mereka lalai. Sesuai nggak dengan kenyataan? Tidak. Padahal hati mereka lalai, tidak sadar. Berarti kalimat ini tidak sesuai kenyataan. Oh, itu belum. Oke, ya. Hal Jadi hati kalau mereka. kalimat fi'liyah itu ada implikasi mana? Harus betul-betul. Ternyata orangnya tadi tidak sadar. Misalnya gini, Yang tidak orang sadar. mabuk bilang nahmadullah. Mungkin, tapi itu kan nggak sesuai realita. Masa memuji Allah sambil mabuk? Iya, iya. Kan orang mengucapkan nahmadullah bisa aja dia apal ya. Kami sedang memuji Allah tapi mabuk. Bener nggak tuh kalimat itu? Tidak. Tidak Tidak. benar. Iya. Tapi kalau orang mabuk bilang alhamdulillah, kalimat alhamdulillah benar sesuai realita. Orang mabuknya salah. Iya, Gitu iya. maksudnya. Ya, benar. Ya memang ini rada halus ya, rada maksudnya rada aduh. Ini banget gitu ya. Agak Iya. memisahkannya agak lumayan perlu energi ya. Iya. Ya, paham, Ustaz, paham insya Allah. Alhamdulillah. Kalau paham alhamdulillah. Ya mudah-mudahan nanti Alhamdulillah. disetel lagi ya. Wih. Baik. Nah, kalimat ini tidak sesuai dengan realita. Orang Oh, mabuk, sekarang ini, burung mengucapkan nahmadullah, bisa nggak burung mengucapkan nahmadullah? Bisa, Bisa. tapi Bisa kalau dilatih. Sesuai Ya. realita nggak dia memuji Allah? enggak. Enggak. Dia enggak. Hanya Sekarang, meniru saja Ustaz. hanya meniru. Sekarang ini, Ya. orang non-muslim hafal ayat kalimat ini, hafal, dia ucapkan. Kata orang Iya. non-muslim, nahmadullah. Sesuai realita nggak? Tidak. 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 Beda, tidak sesuai realita kan? Iya. Ya, asal baca aja. Ya. Asal baca aja, nggak sesuai realita. Berarti kalau kalimatnya nahmadullah terbatas ininya. Ya, oke. Tetapi kalau alhamdulillah segala puji bagi Allah itu tidak dipengaruhi oleh subjek pelaku. Burung mengucapkan pun benar sesuai realita ucapannya itu, alhamdulillahnya. Orang muslim, non muslim mengucapkan alhamdulillah benar ucapannya. Sesuai realita bahwa segala puji itu bagi Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Jadi sangat Ini bisa aja teliti. bohong dia Ustaz ya. Bohong. Ya, bohong. Ya. Bisa nggak Karena misalnya kalau koruptor beriman habis dia baca seperti ini ya. ya koruptor misalnya habis berbuat maksiat kan tiba-tiba nahmadullah. Bisa? Munafik ya Ustaz. Bisa, Orang nggak munafik sesuai itu realita. bacanya. Iya. Ucapnya Ustaz. Alhamdulillah katanya. Hah? Nah, Kalau ucapkannya gimana Ustaz? ya kalau ucapannya alhamdulillah benar ucapannya. Yang Itu tidak benar realita itu ya Ustaz ya. orangnya. Sesuai Nah, dengan realita. sesuai dengan realita alhamdulillah itu. Yang tidak benar Walaupun mah paham nggak kelakuan paham. yang mengucapkannya. Iya. Ya. Tapi kalau yang misalnya tadi koruptor mengucapkan nahmadullah nggak cocok. Cocoknya Masa memuji alhamdulillah. Allah Itu ambil korupsi? muka Ustaz. Cocoknya Ya. alhamdulillah. Kalau alhamdulillah itu ismiyah ya. Siapapun yang mengucapkannya benar Allah sesuai realita Allah segala pujian itu bagi Bagi Allah. Allah. Bisa dipahami ya perbedaannya ya. Iya, benar-benar Ustaz. Siap, Ya, ya. alhamdulillah. Alhamdulillah. Kan ini sama-sama memuji Allah, tapi Iya. ini ada keterbatasan gitu kalau Iya, fi'liyah itu. Ini fi'il Ada ya Ustaz. keterbatasan, harus sesuai orangnya. Iya. Sementara alhamdulillah itu harus untuk seluruh alam. Iya. Mau burung yang mengucapkan alhamdulillah. Sesuai Allahnya alhamdulillah segala puji bagi Allah. Iya, Walaupun benar. burung yang mengucapkan inilah ma'ani, inilah balaghah gitu. Ustaz, Ya, ini setuju, Pak. nahmaduhullah
Itu Ustaz kan bisa diajar juga sama burung, tapi dia tidak sesuai realita ya Ustaz. Nggak sesuai Ya. realita. Burung Ya, bisa mengucapkan nahmadullah, ya, nahmaduhu bisa. Tapi bener nggak ya. dia muji Allah? Kan nggak sesuai. Orang cuma dia niru Tidak aja. sesuai realita. Ya. Berarti kalimat ini tidak sesuai realita. Ya, Masya Allah Ustaz. Terbatas kalau kalimat ini. Kalau kalimatnya seperti ini fi'liyah, terbatas. Iya, Jadi terbatas ya. tergantung Hmm, demikian, Ustaz. Kalau fi'liyah terbatas. Kalau ya. ismiyah belum tidak terbatas. Jadi tergantung pila-pila kalimatnya lagi. Ya, karena ismiyah itu bermata subut tetap. Tidak Ya. menyangkut waktu, tidak dipengaruhi oleh siapa yang mengucapkan. Ya, ya, ya. Masya Allah, subhanallah. Ternyata sedemikian ini ya, ma'ani itu. Iya ya. Sampai detail gitu ya Ustaz ya, ya Allah Sedetil ini. Dulu kita cuma mubtada, khobar, Khobar udah. aja. Kita tahu gitu aja i'rabnya Ustaz ya. Ya, Ya. tapi kan itu dasarnya. Iya, dasarnya. Setelah dasar, di atas pondasi dasar itu ada bangunan namanya ma'ani untuk mubtada khobar. Maknanya kita Gitu. belum tahu ya Ustaz ya, maknanya gimana. Alhamdulillah. Iya. Subhanallah. Subhanallah, Masya Allah. Jadi Seperti itu ini ya, ya dengan ismiyah Ustaz ya. beda. Sekarang jumlah fi'liyah. Hamidnallah misalnya. Ini kan fi'il madi. Iya. Ini telah. Kami telah memuji Berarti Allah. kalau Berarti telah. Ya, Kalau telah kan sudah berlalu. ya ya, terlalu. Kami telah memuji Allah. Sudah berlalu ininya. Udah mudhari. Sekarang akan datangnya gimana? Enggak. Tidak ada Ustaz. Ya. Sekarang akan datangnya? Enggak. Padahal Allah itu enggak ada terbatas oleh waktu. Jadi kalimat ini enggak cocok, enggak sesuai. Karena segala pujian itu bagi Allahnya enggak ada telahnya, enggak ada sedangnya, enggak ada kan. Enggak. Terus. Kami memuji Allah aja. Iya, tidak Ustaz. Nah, misalnya gini. Orang misalnya apa? Telah berbuat maksiat, ya. Koruptor lah misalnya, telah berbuat maksiat. Tidak tiba-tiba dia bilang hamdallah. Sesuai realita? Enggak. Enggak sesuai realita. Orang tadi dia habis maksiat, masa Ya. habis maksiat memuji Allah? Jadi kalimat Betul, ini betul. terbatas karena kalau dia baru berbuat maksiat, kalimat ini tidak sesuai realita gitu. Bisa dipahami maksudnya? Yes. Kalau madi mah ya nggak sesuai realita. Misalnya hamdallah, saya telah memuji Allah. Padahal dia baru maksiat, nggak sesuai realita. Bedanya apa kalau ismiyah tadi alhamdulillah, walaupun dia maksiat, yang maksiat mah dianya pelakunya. Tapi ucapan alhamdulillahnya sesuai realita bahwa segala pujian itu bagi Allah. Mhm. Ini beda Ustaz ya. Di kalimat dibedakan. Ismiyah Beda. dan fi'il. Fi'liyah beda. Kalau ismiyah, if fi'liyah ya begini, ada konsekuensi. Dipengaruhi oleh apa? Waktu ini apa? Kondisi subjeknya. Dipengaruhi kalau fi'liyah kan? Ya, karena Ya, pelakunya itu Ustaz ya yang Ya. mengucapkannya itu. Tiba-tiba pelakunya itu misalnya berbuat maksiat, nggak cocok, bohong berarti dia bilang hamdallah. Nggak sesuai dengan realita. Nah, inilah ya, mudah-mudahan sampai sini kita bisa merasakan perbedaan ismiyah sama fi'liyah. Dan itulah ma'ani gitu ya. Jadi Ma'ani. antara ismiyah fi'liyahnya beda, ada implikasinya. Ya. Dan masing-masing fi'il juga sama-sama fi'liyah, tapi madi sama mudhari juga beda implikasi waktunya ya. Seperti ini ya. Memang ini rada lumayan ya, rada lumayan karena abstrak gitu ya. Tapi kan lumayan ya, alhamdulillah ismiyah fi'liyah. Iya. Ya, abstrak lagi, lebih abstrak lagi. Gimana, Bu Mursyid? Kalau yang kinayah Ustaznya lebih abstrak lagi ya. Ya, tapi kinayah itu relatif ini apa? Ada ininya lah gitu. Ada kalau kinayah kan contohnya meja hijau. Nah, meja hijau kan ada mejanya hijau. Tapi bukan sekedar meja hijau, tapi apa? Ya. Ada makna Yang tersiratnya. Contoh Ya, yang pengadilan ya. misalnya. Itu Terus ya, oh gitu. ya, itu kinayah. Itu Kalau ini kinayah. rada lebih abstrak dibandingin kinayah sama apa dibanding bayan ini agak lebih ini kan ya, agak lebih apa abstrak gitu ya. Karena kan ngebedain fi'liyah ismiyahnya rada lumayan kan. Ya. Tapi mudah-mudahan bisa dipahami ya. Perbedaan ismiyah sama fi'liyah. Dari Kesimpulannya kalau ismiyah itu maknanya subut tetap. Nggak ada awalnya karena nggak menyangkut waktu. Dan tidak dipengaruhi oleh pelakunya ya, subjeknya. Tapi kalau fi'liyah menyangkut waktu. Telah, Waktu. berarti telah sudah berakhir. Hmm. Kalau mudhari na'budu ada kapan mulainya?
Minimal mulainya ketika syahadat atau ketika balik kalau yang sudah muslim dari awal gitu. Tetapi kalau ismiyah, alhamdulillah nggak ada kapan mulainya, nggak tahu dari mulai kapan, tak teringat ke sana. Ya. Dan jadi kalau ismiyah itu dalam konteks adalah pujian bagi Allah, itu lebih apa? Lebih dahsyat. Karena waktunya nggak terkait telah atau sedang. Karena segala pujian bagi Allah, nggak tahu kapan dimulainya dan nggak tahu kapan berakhirnya. Iya, iya. Begitu ya. Baik. Ada yang ditanyakan sampai sini? Ada, Ustaz. Gimana? Alhamdulillah, Ya lumayan ya ini. Iya, Ustaz. Lumayan ya. Ustaz. Nah, coba kita ini ada mungkin masih ini apa? Oh, ismiyah filiyah ini ada. Alhamdulillah waktu sudah ini ya. Waktu sudah lewat 5 menit ini. Apa mau Lewat 5 menit. ini aja dulu ya, ditutup dulu ya. Mudah-mudahan nanti kita masih ulang lagi aja karena ini perlu dicerna ya. Iya, Perlu Ustaz. dicerna ya. Yang Biar jelas paham benar, Ustaz. Ya. belum ya antara ismiyah sama filiyah beda implikasi makna ya. Iya, Kalau iya. dalam ilmu nahwu sorof ya ismiyah filiyah seakan-akan sama. Iya. Seakan-akan sama. Tetapi ketika di balaghah beda ya. Ketika di balaghah di ilmu ma'ani beda ismiyah sama filiyah beda implikasi makna ya. Setidaknya itu aja bahwa alhamdulillah itu adalah ismiyah, maknanya subut tetap tidak ada awal karena tidak ada awal dan tidak ada akhirnya karena tidak menunjukkan telah ya. Beda kalau fi'liyah dipengaruhi oleh tensi waktu dan dipengaruhi oleh subjek ya. Subjeknya fa'ilnya ya. Alhamdulillahirobbilalamin ya. Itu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah memberikan kepahaman, pemahaman, Amin. daya ingat yang kuat, serta istiqomah, Amin. konsisten Amin untuk ya terus Allah. mentadabburi Amin. Al-Quran. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Kita tunda dengan doa kifarah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.